Para sahabat, para hadirin, muga-muga saged ibadah kita sedaya amin ya rabbal. Bapak Ibu yang menghormati, kali ini kami tetap menyampaikan itu masalah sekitar sholat. Kemarin saya sampaikan sekilas masalah sholat. Jadi bagaimanapun ibadah ini sangat penting sekali dibanding ibadah yang lain. Jadi suatu perintah Allah yang tidak bisa ditegakkan dalam keadaan apapun dan dimanapun, kecuali kalau sudah tidak punya akal, masih hidup tapi tidak sempurna akalnya, itu bisa menjaga. Tapi selama kita masih akalnya sehat, sibuk, sakit, apapun harus kita laksanakan menurut kemampuan kita beribadah sholat itu sendiri. Boleh dengan duduk, dengan berbaring, boleh. Bapak Ibu yang menghormati, yaitu kemarin satu masalah sholat. Ini saya kembali. Jadi sholat kita ini sing diterima Allah, sholat sing khusyuk. Kita harus belajar bagaimana cara sholat khusyuk itu, tuntunannya gimana. Ya, kita mulai dari awal. Kita harus dari niat dulu. Niatnya yang pas. Kapan mulai niat? Yaitu waktu kita takbiratul ihram. Mulai Allah itu kita hadirkan niat sholat. Niat sholat apa? Sholat dulu. Usolli fardhu dzuri. Kula niat sholat zuhur. Dengan Allah itu bersama dengan kula niat sholat zuhur. Kula niat sholat ngasar. Ada muni arba'atin, salah satu itu adalah tidak penting. Artinya boleh ditinggalkan. Malah ini, nanti sholat dulu muni salah nanti malah gak sah. Itu gak wajib takyin, Yang wajib adalah fardhu dhuhrinya, ngasarnya, maghribnya yang wajib takyin. Jadi min arba'atin salah itu adalah tidak wajib ditakyin. Kue usul ini berduri sudah pasti dia beri 4 rakaat. Nek ditakyin kok keliru itu malah kasar. Usul ini berduri kok sama rakaat itu malah kasar. Jadi sebagian dari sudah jadi tradisi atau ilmu yang kita baca dari Al-Sunnah Jamaah. Jadi kita mengusolli berduri itu sunat melakukan niat. Itu masih disunahkan. Jadi sebelum kita takbir kita disunahkan talabul niat, usolli berduri dan sebagainya. Adapun pasnya itu pas takbiratul ihram. Pas mengatakan itu kita hadirkan niat sholat yang kita hadapi, sholat apa itu masalah dan kemudian berikutnya yaitu masalah berikutnya masalah Fatihah. Fatihah ini maksud rukun sholat. Kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Ini harus pakai tumaninah. Yang kadang-kadang sering terjadi. Tumanina itu bagaimana? Yaitu tumanina yaitu menengi anggota kira-kira seambekan. Jadi ngomong rukuk ya tangane mandek dilok. Ya. Saya sami Allah bergoyang ini adalah ini tidak membatalkan ya. Atau yang kadang-kadang jadi Allah liman hamidah. Terus teman-teman bisa langsung sujud juga. Kadang-kadang juga terjadi semacam itu. Urung jejek, urung mandek langsung urung sujud. Ini juga sering terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah sujud. Sujud ini anggotanya 7, batuk, 2 tangan, 2 lutut, dan telapak kaki. Jadi kita harus memisah itu. Jadi wong sujud syaratnya batuk, kematian yang kita sujud tidak terhalang. Kalau saya mau ngeten atau kaji, untuk batuk ini buatan sani. Kan kalau terhalang oleh untuk haji dan ini kan nggak mungkin, karena untuk haji kan mungkin kan nggak ada cucuknya. Ini ada cucuknya kan cucuk tapi nggak ada cucuknya. Nah,
Ini harus terbuka. Serban kok ganjel nanti ini sujud juga jadi gak sah. Serban termasuk rambut hati-hati. Nah ini diusahani pakai topi yang ditutup dengan anjing rambut gak mengganggu. Ini nanti akan efeknya atau akan itu gak akan sholat. Itu batuk, tengah tangan, kemudian kaki harus mantap, tidak boleh gini, harus ini, dipacar ini, dipacar ini, dipacar ini, dipetak, benih dimetek. Ini gambarnya mungkin ini kasur, ini dipakai, dipetak. Dengan metek kakinya ini sudah terpetak semua. Metek kaki sudah terpetak semua. Takut semua kalau kok ini mantap nih. Di orang ini kita masih gantung yang enak itu gantung. Nah ini karena apa? Belum tahu. Ya hati-hati. Jadi harus dipetak. Dipetak dan baru itu ngetek tetapi belum. Ini masalah sujud begitu. Ya, Bapak sekalian, ini langsung masuk kepada khusyuk, yaitu qudul qalbi. Hatinya hati. Bagaimana rumusnya? Yaitu kita sadar dan mengerti kalau saya ini sedang sujud, sedang rukuk, merasa dan sadar. Dari sujud kita ini, aku sedang sujud. Sujud maca apa? Subhanallah biar ta'ala wa bihamdi. Subhanallah biar ta'ala. Kita sedang ngadeg maca Fatihah. Sadarnya aku ini pas ngadeg sedang baca Fatihah. Hati. Jadi hati harus ikuti apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca. Itu namanya qudul qalbi. Itu sederhana sekali. Tapi uangnya luar biasa. Mari kita belajar, mari mau kalau kita niati belajar yang belajar noto hati nek sholat ora tekan enteng berdulu dan banyu-banyu. Kalau aku lo tadi lo nek mau cuma tekan genteng kan balik mulainya. Belum kelingan kabeh orang cintas balik mana. Pendidikan kokong pakai macam-macam. Ini adalah apa gabungan sih nyari satu sholat. Jadi qudul qalbi itu kita sadar ya dan merasa sedang sujud, kita sujud maca apa subhanallah. Yang kita baca kita ikuti di hati, yang kita kerjakan kita ikuti di hati. Ya, gini, sholat di rumah itu sholat si khusyuk. Ngomong kita sholatnya pakai kanan, si khusyuk kayak loro ya loro itu diterima. Si khusyuk pun pada kanan yo apa diterima. Jadi si diterima betul khusyuknya ini. Qudulnya kalau dibalik hatinya. Nek hatinya kemana-kemana, ya mana nih, buat ngelok kue, makanan siap, makan dulu, selesai baru sholat. Kecuali kalau siap mau sholat di saya. Jadi sekira-kira mengganggu, bahkan hatinya hati itu apa? Jadi kita apa itu gimana zaman Nabi? Jadi orang jadi jujur, ya. Mana pengen ngono, dia mau disini, sholat, udah sholat dengan ngono. Nah, jadi ini hal-hal yang sekiranya itu mengganggu hadirnya hati ini perlu kita hindari. Nah, jadi kalau maksudnya, jadi qudul qalbi itu sebenarnya hati kita mengikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati yo alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya bentuk qudul qalbi. Itu dari satu sisi. Jadi hati kita harus kita mengikuti apa yang kita sedang kerjakan. Mau pas rukuk itu rono-rono juga itu enggak qudul artinya. Lane sing diterima karo Gusti Allah sing qudul qalbi. Sepiro sing qudul ya niku sing diterima Gusti Allah. Mula monggo sareng kita belajar ya menghadirkan hati. Diusahakan semaksimal mungkin ditekan hati dan sampai ke sana. Ini harus belajar. Ini yang pertama. Itu demikian ini sudah namakan khusyuk.
Pokoknya hatinya hadir, ngikuti apa yang kita kerjakan, ngikuti apa yang sedang kita baca, sama sudah khusyuk, sudah khusyuk namanya, sudah khusyuk. Dan itu yang pertama. Ada pun tingkatan yang kedua, ada ini. Kita terus paham, memahami arti apa yang sedang kita baca. Ini tingkatan yang kedua. Di samping hati kita itu dibaca juga, hati kita mengingat arti apa yang kita baca. Ngomong ihdinas siratal mustaqim. Hati ini ya tunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi dua, bacaan kita ikuti di hati, sekaligus artinya kita ikuti di hati. Ini namanya tingkatan khusyuk yang kedua. Kalau bahaya ini itu selama sugeng wajib maca sholatan, zakat, istighfar dan sholatan. Maka ini terbentuk namanya ini terbentuk karya bahaya. Musampian ingin menambah, meningkatkan yang dapat dua tadi bisa kamu beli di sini. Pondok sama ada pondok. Ini coro Jawa. Usoli, kuno sholat, batu juhur. Ini coro Jawa. Ini kalau kita hafal, kita adalah membantu untuk tingkatan khusyuk yang kedua. Khusyuk yang kedua. Ini sebenarnya itu orang awam ini. Kiai itu tak perlu. Kiai apa ini? Kusni Am tak perlu, sudah laring, sudah hafal semua. Di sini kalimat itu sudah hafal artinya. Tapi nih, nanti pulang jenengan, yo, nambah kesusukan, kasih nambah apa nih maksudnya sedikit ya apa nih, mungkin nambah. Nah ini pulang ini adalah karya Bayai dan sudah dibukukan. Bayai ngaji sampai beliau wafat, ini pulang kesolatan, menunjukkan betapa pentingnya sholat. Bayai keliling sampai 7 kecamatan itu selama hidup sampai beliau wafat. Ini sampai sekarang dikerasa diamalkan. Kabeh santri suruh ngapal ini arti ini. Kemudian melestarikan yaitu torekonya Bayai mulang kesolatan secara Jawa. Nah ini kanggo wong umum, kiai ustaz nulis isi kabeh. Ini enggak seperti itu tadi sudah tahu artinya. Terus niku dinamane monggo saran-saran jenengan iki salat itu ditingkataken ini kok kita diusahakan kudu jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca, kita ikuti di hati. Sedang sujud, yo hati merasa aku sedang sujud, nyadari selalu maca apa ya maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hati ini mengikuti terus sampai selesai. Ini termasuk sudah hudur qalbi, tingkatan walaupun yang paling rendah itu tingkatan pertama. Sebagai yang bisa menekan yang kedua. Inilah jadi sekali lagi karena sesuatu yang penting sekali. Jadi sebagai tolok ukur amal-amal kita diterima oleh Allah, tolok ukurnya sholat. Nek sholatnya apik diterima kalau Gusti Allah, amal-amal yang lain akan diterima oleh Allah. Tapi nuwun sewu, nek sholatnya itu masih belum diterima oleh Allah, amal-amal pahala amal yang itu akan ikut maju. Hari tidak belum diterima oleh Gusti Allah. Dan itu mari kita sholat ya kita tingkatkan dalam sholat kita dan harapan ya mudah-mudahan semakin kita semakin tambah umur semakin khusyuk sholat kita belajar itu maksudnya gak kejualan soal itu sholat khusyuk itu berhak orang kudu khusyuk sekali wong kuwi tolong sekali saya mau kiai sekalian sholatnya yang terus tahu khusyuk ya kak juga diterima, sampai kiai soalnya aku sudah diterima buatan bodoh mah. Jangan kiai soalnya gak kusuk. Apa tandanya? Itu tandanya macam. Nuwun sewu, nek gaya mati soalnya cepat. Nek jamak ini disebut susu banyak.
Mau sampeyan dikomati cik udu sampai jaman kan nutup sampeyan. Jadi itu jadi sebagai khususnya. Yang memang itu sendiri. Tapi sing cara kita kon awam wis muni bahasa pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Artinya terus dibaca sampai tuntas. Ya. Dan yang terakhir ini masalah sholat. Ini saya tutup ya. Sabit qalbi ala din Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabin syarri ma syarri wa min fitnati ma syarri. Ini penting sekali. Ini ada pada akhir saat kita berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah urip, fitnah dajjal. Nah, ini tiga fitnah ini sangat berat semua. Setiap di akhir sholat kita berdoa, ya Allah, bebaskan dari fitnah-fitnah yang seperti ini. Nah, itu mana? Yang saya ditutup nanti mana? Anak-anak kita itu jangan dilupakan, diajari doa itu. Nah, itu jangan untuk karena apa? Karena waktu sholat adalah sholat yang lebih sangat mustajab dekat dengan Allah. Ada waktu sholat. Ya demikian, ya kalau mohon maaf ya mudah-mudahan kita bisa menambah itu kehati-hatian kita, kekhusyuan kita dalam sholat yang bisa menambah itu namanya kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya, tapi suara